Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Jo, tutor kimia Nexter. Di sini aku bakal ajarin kalian salah satu materi yang cukup advance ya. Ini materi organik tentang reaksi perisiklik. Nah, jadi oke kita bahas aja. Reaksi perisiklik ini merupakan reaksi di mana karakterisasi simetris tertentu dari orbital-orbital molekuler mengatur jalannya reaksi. Jadi kita di sini bahas tentang karakterisasi simetris ya. Jadi karakter simetris ini ternyata bisa menyebabkan suatu reaksi gitu. Biasanya kita kan mengenal adanya kayak reaksi nukleofilik, reaksi elektrofilik, dan di mana reaksi nukleofilik elektrofilik ini ditandai dengan adanya muatan ya, atau istilahnya dipol. Kayak misalnya NU itu kan pasti biasanya ada pasangan elektron bebas gitu kan. Nah, ketika dia mencari elektrofilik gitu kan, maka akan terbentuk reaksi gitu. Nah, masalahnya di sini dia nggak menggunakan teori itu ya, dia lebih ke karakter simetris dari orbital-orbital molekuler. Nah, ciri khas dari reaksi prinsip itu yang pertama dia berlangsung satu tahap. Jadi dia itu mirip kayak SN2 dan E2. Nah, tapi ini saya lagi interaksinya itu bukan nukleofil elektrofilik. Jadi bukan interaksi yang reaksi pada umumnya gitu. Mereka interaksi akibat kesimetrisan orbital molekuler. Lalu yang kedua, reaksinya tidak melalui intermediate atau tidak melalui zat antara, tapi melalui suatu keadaan transisi siklik yang melibatkan ikatan-ikatan V. Jadi di sini kita bakal melibatkan ikatan-ikatan V ya, ikatan-ikatan rangkap gitu. Dan ini namanya bukan intermediate ya, tapi melainkan kayak suatu keadaan transisi. Nah, keadaan transisi siklik yang melibatkan ikatan-ikatan V. Nah, dalam reaksi peristetik ini energi pengaktifannya ada dua, ada energi panas dan energi cahaya ultraviolet. Energi panas tuh thermal. Kalau energi panas ini intinya ini penting ya. Energi panas tidak menyebabkan elektron tereksitasi. Sedangkan energi cahaya atau UV itu dia menyebabkan elektron tereksitasi. Ini maksudnya gimana? Nanti aku bakal bahas lebih detail di selanjutnya ya. Nah, di sini ada jenis-jenis reaksi perisiklik. Yang pertama ada sikloadisi, ini yang bakal kita fokusin. Yaitu suatu reaksi di mana dua molekul tak jenuh bereaksi membentuk suatu produk siklis. Contohnya ada dua DNA di sini. Jadi dia membentuk produk siklis ya. Dua molekul. Ada dua molekul. Dia membentuk satu produk siklis kayak gini. Ada yang pakai UV, ada yang pakai panas. Nggak bisa dibolak-balik. Ini nggak bakal berjalan kalau pakai panas. Ini juga nggak bakal berjalan pakai UV. Harus ini UV, harus ini panas. Kok bisa? Nanti aku bakal bahas. Ini sedikit pengenalan dulu. Terus ada reaksi elektrosiklik. Elektrosiklik ini jadi sebenarnya dia kayak gini. Kalau misalnya sikloadisi itu dia kayak gini. Dia punya kata rangkap sini kan, ada dua elektron V di sini. Terus di sini ada DNA lain, ada dua elektron V juga. Kayak gini. Nah, elektron V ini kan satu ikatan itu terdiri atas dua elektron kan. Maka dia dipakai ke sini. Ini dipakai ke sini. Ngebentuk satu ikatan. Ini juga ngebentuk satu ikatan juga. Set, set. Jadi dia kayak gini. Karena ada dua di sini, maka ini ikatan gitu. Ini juga ada dua ikatan. Tapi rangkapnya hilang karena rangkapnya ini dipakai buat membentuk ikatan tuh. Sesimpel itu. Jadi dia kayak gini. Ini juga sama. Kita punya berapa nih? 1,3 234 pentadiena. 1,3 pentadiena. Nah, ditambahin sama ini kan suatu DNA. Nah, ini kita ganti ini jadi suatu elektron V ya. Kita ganti jadi elektron V. 1 2 1 2 1 2. Nah, ini dia bakal masuk sini. Set set. Terbentuk ikatan. Nanti set set set. Ini dia masuk sini juga. Set set. Terbentuk ikatan. Terus ini gimana? Ini dia bakal ngebentuk rangkap di sini. Ada ikatan rangkap. Jadi hasilnya kayak gini. Ada suatu siklik. Terus ada rangkap di sini kan? Dimasukin jadi rangkap kan? Jadi kayak gini. Simple kan? Tapi nanti kita bakal bahas tentang ini. Kenapa harus UV, kenapa harus panas. Terus ada reaksi elektrosiklik. Nah, reaksi di mana suatu senyawa ini memiliki ikatan rangkap terkonjugasi menjalani siklisasi. Nah, reaksi heterosiklik ini bebas mau pakai panas pakai UV, tapi nanti akan ada perbedaan dikit. Nanti aku bakal jelasin.
Nah, ini bedanya dengan reaksi psikoadisi, ini dia satu molekul doang. Jadi dia bereaksi dengan dirinya sendiri. Seperti penataan ulang gitulah. Cuma dia lebih simple lah hitungannya. Set, set, set. Ini kan, berarti kan ada 3 ikatan lengkap. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, berarti kalau kita pengen ngebuat di sini suatu siklik, membentuk siklik kan harus ada istilahnya ikatan di sini kan. Nah, berarti kita pindahin nih elektron V-nya. Ini ke sini, ini ke sini. Gitu. Berarti ini pindah ke sini, ini pindah ke sini, ngebentuk apa? Ngebentuk rangkap ya. Ini juga pindah ke sini, ini pindah ke sini. Ngebentuk rangkap. Jadi kayak ini. Gitu. Lalu yang ketiga ini aku nggak bakal bahas dengan detail, tapi ini aku bakal kasih tahu aja penataan ulang sinematropik. Nah, penataan ulang antara molekul secara serempak di mana sebuah atom atau gugus asam bergeser dari satu posisi ke posisi lain. Nah, ini aku bakal condong kedua ini sih, ke psikoanalisis sama elektrosiklik karena ini yang paling sering keluar. Nanti penataan ulang sinematropik mungkin kalau ada waktu aku bakal coba bahas. Contohnya kayak kalau kalian pernah dengar penataan ulang Claisen, nah itu gitu. Nah, ini aku bakal bahas tentang orbital molekul polyena terkonjugasi. Nah, polyena terkonjugasi itu mengandung 4N atau 4N plus 2. Nah, sistem 4N yang paling sederhana diwakili dengan 1,3 butadiena. Nah, masih ingat kalau kalian belum tahu 4N dan 4N plus 2 elektron V itu maksudnya gimana? Jadi, N itu harus bilangan bulat. N itu menyatakan bilangan bulat. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, sistem 4N yang paling sederhana itu 1,3 butadiena. Kayak gini. Kenapa ini paling sederhana? Kita cuma ngitung elektron V. Masih ingat ya, elektron V itu apa? Kalau elektron sigma, itu dia yang ngebentuk ikatan tunggal. Ikatan utama lah gitu soalnya. Pokoknya aku bakal jelasin, elektron V itu yang ngebentuk rangkap. Misal, kalau aku punya ikatan tunggal kayak gini, maka ini disebut terdiri atas 2 elektron sigma. Tapi kalau aku punya ikatan rangkap 2, ini 2 elektron sigma ya. Sigma tuh lambangnya gini ya, salah. Gini, salah. Nah, kalau aku punya ikatan rangkap 2, ini 2 elektron sigma dan 2 elektron V. 2 elektron sigma, 2 elektron V. Tapi kalau aku punya ikatan rangkap 3, berarti gimana? Berarti dia punya 2 elektron sigma yang pertama, yang rangkapnya apa? V semua. Jadi ini 2 elektron sigma, 4 elektron V. Gitu. Nah, kenapa sistem polyena yang terkonjugasinya paling sederhana 4N itu adalah 1,3 butadiena? Karena kita di sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 elektron V. 4 elektron V berarti N-nya berapa? 4 kali N sama dengan 4. Berarti N sama dengan 1. Ingat, N harus bilangan bulat. Nggak boleh 0,5, nggak boleh 1,5. Harus 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Nah, 1,3 butadiena ini merupakan sistem 4N yang paling sederhana. Nah, jadi ini, dalam 1,3 butadiena mengandung 4 elektron V. Gitu. Nah, sistem 4N plus 2 yang paling sederhana itu adalah di sini. Nah, sebentar. Sorry tadi agak nge-lag. Aku lanjut ya. Nah, kalau sistem 4N plus 2 yang paling sederhana itu 1,3,5 heksatriena. Jadi ada 3 diena ya, heksatriena. Nah, kalau kita buat berarti kayak gini. 1, 2, 3. Nah, kayak gini. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 elektron V. Maksudnya ya, 4N plus 2 ya. N sama dengan 1, berarti 4 kali 1 plus 2. 6. Pas dia. Makanya disebut sistem 4N plus 2.
Ini ingat, ini yang paling sederhana. Paling sederhana. Bisa jadi lebih kompleks lagi. Misalnya n-nya sama dengan 2 gitu misalnya. Kayak contohnya kayak gini. 1, 2, 3, 4. Ini. Nah, ini kan elektron V-nya ada berapa? 2, 4, 6, 8. 8 elektron V. Sistem mana? 4N ke 4N plus 2? 4N ya. 4N dengan N sama dengan 2. Gitu. Jadi ini termasuk sistem 4N. Nah, ini kan yang nggak sederhana ya. Tapi yang paling sederhana itu adalah 1,3 buta Jena. Nah, di sini kita bakal mengenal nih. Dalam 1,3 buta Jena ini terdapat orbital P yang digunakan dalam pembentukan orbital molekul V. Nah, ini emang agak itu ya, mungkin kalian agak kurang familiar dengan tipe ini, tapi ini melambangkan diagram energi. Jadi kalau dalam pembentukan orbital P itu kita bakal mengenal diagram energi yang paling sederhana, paling kecil, diagram energi paling kecil sampai yang paling tinggi, gitu. Nah, dilambangkan yang ini. Aku bakal jelasin pelan-pelan. Jadi pertama, energi itu bakal rendah kalau misalnya dia itu sefase. Sefase itu gimana? Jadi atas sama, bawah sama. Kalau kita di sini, ini nih sefase semua, simetris kan? Ini sama ini simetris, ini sama ini simetris, ini sama sini simetris, sama-sama hitam. Di bawah juga sama-sama putih. Nah, kalau kayak gini, udah sama kayak gini. Sebentar, pakai warna lain, coba. Nah ini. Nah, sama-sama sefase kan ya? Sama-sama nggak ada simpul. Nah ini, nggak ada bidang simpul. Nah ini kita sebut sebagai paling stabil gitu, atau istilahnya energi paling rendah. Jadi kalau kita punya molekul stabil itu sebenarnya energi rendah. Nah, yang stabil itu ditunjukkan dari fasanya. Kalau dalam hal ini orbital molekuler P, ini kita lihat dari fasanya. Kan kita tahu kalau misalnya orbital S kayak gini ya. Orbital P gimana? Kayak gini. Ya kan? Kalau misalnya orbital D ada lagi lebih ribet lagi. Nah, orbital P kan semua kayak gini ya bentuknya ya. Nah, ini maksudnya orbital P. Kan dia ada 4 elektron V. Ada 4 elektron V ya. Di 1,3 buta D ini ada 4 elektron V. Jadi kalau 4 elektron V, berarti ada 4 orbital P. Gitu. Kalau misalnya ada 6 elektron V, kayak ini 1,3,5 hexatrena, berarti ada 6 orbital P. Sorry, ini orbital P ya. Orbital P. Ini orbital P-nya yang ngatur elektron V ya maksudnya. Ini dalam hal ini orbital molekul V. Nah, jadi harus ada 4 orbital P. 1, 2, 3, 4. Ada 4 kan. Dan 4 ini dalam membentuk dalam senyawa itu dia bisa ngebentuk istilahnya suatu diagram energi keempat orbitalnya ini. Dari yang paling stabil, paling bawah, energi paling rendah, sampai energi yang paling tinggi. Nah, di sini kalau kalian kurang kebayang, ini kayak gini. Kan kita punya 1,3 buta D-nya ya. 1,3 buta D-nya kayak gini. Nah, kalian bayangin. Ini nih sama ini rangkap. Gitu. Yang ini. Terus ini kayak gini. Terus ini kayak gini. Agak jelas gambarnya ya, sebentar. Anggap dah gini kayak gini. Kita punya 1,3 buta D-nya. Ini C1, ini C2, ini C3, ini C4. Ini C1, ini C2, ini C3, ini C4. Kebayang ya? Jadi kayak gini. Kalau kita gambar di sini kayak gini. Nah, penggambaran kayak gini. Di sini kan ada masing-masing elektron V ya. Nah, ini maksudnya ada orbital V. Nggak tadi? Kalau ada elektron V, ada orbital P. Berarti dah kayak gini. Nah, gitu maksudnya. Nah, jadi bayangannya kayak gitu. Nah, cuma orbital P ini ada dua fase, ada yang hitam, ada yang putih gitu. Ini nanti kalian bakal belajar di kuantum ya, atau materi kayak energi orbital dalam atom nanti. Kalian bakal pelajari itu lebih lanjut. Pokoknya aku bakal bilang kalau orbital P itu dia punya yang dua fase gitu, ada yang putih, ada yang hitam. Nah, ini penggambaran simpelnya ya. Nah, kalau misalnya dia sefasa kayak gini, sama-sama simetris gini, nah nanti dia energi paling rendah. Nah, ini contohnya. Energi paling rendah itu stabil ya. Nah, berarti kalau misalnya ini nggak ada bidang simpul ya. Nah, kalau di sini, yang kedua ini, di tingkat 2, ini nih dia ada satu bidang simpul. Yaitu ada yang beda. Ini sama ini beda. Beda kan ya? Nah, ini artinya dia punya satu bidang simpul.
nggak semuanya sefase gitu. Nah sini kalau ini dia punya dua beda simpul, yang ini beda ya, ini juga beda, ada dua ya, satu dua, ini ada tiga, ini beda, ini beda, ini beda. Berarti dia tiga beda simpul, artinya dia yang paling nggak stabil atau energinya paling tinggi gitu. Nah, karena dia jadi aku simpulin kalau dia punya 4 elektron V, dia punya 4 orbital P, dia punya 4 diagram energi. 4 diagram energi. Diagram tingkat energi. Harusnya 4 tingkat energi ya. Dia punya 4 tingkat energi. 4 tingkat energi. 1, 2, 3, 4. Dia punya 4 tingkat energi. Gitu. Nah, lalu di sini aku bakal jelasin juga yang menjadi fokus kita itu adalah yang ini. Yang ujung dua ini. Kenapa yo? Kenapa dua ini yang jadi, kenapa ujung dua ini jadi kita fokuskan? Ini aku hapus dulu biar lebih gampang. Kenapa kita fokusnya di dua ini? Di dua ini. Karena dialah yang akan membentuk ikatan dengan DNA lain. Ketika ini berikatan sama DNA misalnya, yang menjadi pembentuk ikatan itu yang mana? Yang ini kan? Dia akan berikatan sama yang ini. Elektron V yang di sini, akan membentuk ikatan sama ini. Jadi moncongnya ini, yang dua di sini, inilah jadi fokus kita. Gitu. Dan ini ada polanya. Nah, kalau kalian sini ada polanya ya. Sefasa, nggak sefasa, sefasa, nggak sefasa. Nah ini aku bakal kasih tahu triknya yang aku hafalin biar gampang ingat. Itu aku hafalin sebagai cis, trans, cis, trans. Pasti tahu lah ya cis trans ya. Kalau udah nasional harusnya udah tahu cis trans itu gimana. Cis tuh yang kayak gini misalnya, yang dia sama gitu. Ini H, ini H, ini CH3, CH3. Nah, ini kan sefasa ya. Ya, ini disebut sebagai cis. Kalau trans yang kebalikannya. Nah, kayak gini. H, CH3, CH3. Mirip ya. Nah, jadi aku anggap ini sebagai cis trans. Paling bawah pasti cis, habis itu trans, habis itu cis, habis itu trans. Gitu. Ini polanya. Kenapa harus pelajari kayak gitu? Nanti aku bakal tahu alasannya kenapa itu penting. Pokoknya cara ingatnya kayak gitu aja. Biar lebih mudah ngapalnya. Nah, jadi V1 sama V2 ini orbital bonding. Nah, ini kalian bakal kenal orbital bonding itu kalau kalian udah belajar diagram orbital molekuler, teori orbital molekuler atau TOM. Nah, ini nggak terlalu, ini penting sih, cuma untuk belajar peristaltik itu nggak terlalu penting belajar TOM ya. Kalian udah bisa kalau tanpa TOM seharusnya masih bisa paham tentang materi ini, tentang peristaltik. Pokoknya yang stabil itu akan menjadi pembentuk ikatan, yang akan menjadi orbital bonding, orbital yang membentuk ikatan. Nanti V3 star sama V4 star ini melambangkan anti bonding gitu. Ya nanti ini bakal dijelasin di Tom ya. Kalau aku punya waktu aku bakal bantuin kalian di Tom. Cuma tanpa tahu ini kalian juga udah bisa kok belajar peristaltik. Nah, intinya nanti aku bakal kasih tahu apa itu HOMO sama LUMO. Nah, ini ada istilah baru HOMO sama LUMO. Nah, dalam keadaan dasar, keempat elektron V jadi 1,3 butajenya berada dalam dua orbital energi yang terendah. Nah, jadi ketika kita mau ngisi, kita punya 4 elektron V nih. Nah, kita isi dari orbital yang paling rendah. Ingat ya, kalau kalian belajar tentang pengisian konfigurasi elektron kan kita susun dari mana? Dari 1s2 dulu kan? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, dan seterusnya. Kita susun dari yang energi paling rendah. Begitu juga di sini. Pokoknya kalau kita punya diagram tingkat energi, elektron ini kan pasti pengen kayak dia tuh berada di tempat stabil. Gitu. Nah, makanya dia menyusun dari yang energi paling rendah dulu. Nah, gitu. Ini juga sama pada diagram ini, diagram tingkat energi. Sama-sama menjelaskan energi ya. Jadi dia bakal menyusun dari yang paling bawah. Gitu. Nah, dia akan menyusun dua orbital energi paling rendah. Karena dia 4 elektron ya. Kan satu orbital, 2 elektron.
Berarti karena di sini ada 4 elektron, kan kita di sini 1,3 butadiennya punya 4 elektron V. Maka dia akan menyusul 2 energi yang paling rendah. Itu V1 dan V2. Nah, ini. Nah, sehingga V2 ini merupakan HOMO dan V3 star ini merupakan LUMO. Nah, HOMO ini apa? HOMO ini adalah highest occupied molecular orbital. Jadi occupied ini ditinggali, highest ini paling tinggi, molecular orbital, orbital molekular. Orbital molekular yang dimana itu ditempati oleh elektron, tapi orbital molekular dengan tingkat energi yang paling tinggi, tapi yang istilahnya yang dihuni oleh elektron. Nah, gitulah. Jadi kayak misalnya, orbital molekul terhuni tertinggi. Nah, ini bahasa mudahnya ya. Orbital molekul terhuni, yang terhuni apa? V1 sama V2, tapi yang tertinggi ya V2. Gitu. Nah, kalau LUMO, lowest unoccupied molecular orbital, itu merupakan orbital molekul tak terhuni terendah. Orbital molekul tak terhuni itu ada V3 star sama V4 star, tapi yang terendah berarti yang V3 star. Nah, ini disebut sebagai LUMO. Itu ya. Nah, itu bahasa itunya ya. Bahasa paling gampangnya ya. Nah, itu penting. Nah, kalian harus ingat tuh. Jadi kalian harus sudah tahu tentang ini. Cis trans ini harus sudah kalian pelajari. Jadi ini kalau kalian lihat ini cis ya. Cis trans. Gitu. Jadi homonya itu dia nanti bakal cis. Homonya trans ya. Homonya bakal trans. Homonya nanti moncongnya tuh di sini. Homonya bakal trans gitu. Moncongnya trans. Sedangkan kalau misalnya LUMOnya moncongnya cis. Gitu. Nah, ini penting. Kenapa? Nah, aku bakal jelasin. Bila 1,3 butadiena ini menyerap foton dengan panjang gelombang sesuai, maka foton ini cahaya tadi ya. Karena aku udah jelasin di atas, dia bisa pakai panas, bisa pakai cahaya. Maka sebuah elektron akan dipromosikan ke HOMO, dari HOMO ke LUMO. Nah, sehingga LUMO berubah menjadi HOMO baru. Ingat tadi di awal-awal aku udah jelasin. Kalau misalnya energi panas, dia ini tidak menyebabkan elektron tereksitasi. Jadi dia tuh nggak pindah. Tapi kalau misalnya pakai UV, dia bakal elektron tereksitasi. Eksitasi itu apa? Eksitasi itu dalam artian adalah naik ke tingkat energi lebih tinggi. Gitu. Karena dia dikasih cahayanya kan energinya tinggi ya, cahaya UV lagi. Nah, jadi dia elektronnya bakal pindah ke ke atas salah satunya. Nah, akibatnya apa? Ini awalnya LUMO kan, V3 star ini LUMO awalnya. Tapi karena dia terhuni dan energi paling tinggi, maka dia menjadi HOMO baru. Ini berarti jadi LUMO lagi, tapi LUMO baru. Nah, kalau rasa kalian udah paham ya sampai sini ya. Nah, lanjut. Dalam 1,3,5 heksatriena ini mengandung 6 elektron V. Ada 6 elektron V, berarti menghasilkan 6 orbital molekular V. Nih, masih ingat ya? Jadi aku bilang apa? Kalau misalnya dia punya 4 elektron V, dia menghasilkan 4 orbital P. Berarti ada 4 tingkat energi. Kalau 6 elektron V, 6 orbital P, berarti ada 6 tingkat energi. Ada 6 tingkat energi. Nah, 6 orbital molekular V berarti ada 6 tingkat energi. Dari yang paling stabil, paling bawah, sampai paling tidak stabil. Nah, diisi 6 elektron. Ingat, di sini harus dari yang paling rendah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelihatan ya? Ini berarti jadi HOMO baru, V3. V4 star jadi LUMO. Nah, ini dasarnya. Udah, kita lanjut ke reaksinya. Pertama, reaksi sikloadisi. Reaksi di mana dua molekul tak jenuh ini menjalani satu reaksi adisi untuk menghasilkan produksi siklik. Nah, di sini kita punya UV. Kita punya 2 butadiena. UV, hasil sikloadisi 2+2. Karena ini 2 elektron V, ini 2 elektron V. Disebut 2+2. Sedangkan ini panas, dia 4+2. Itu 2, 3, 4, plus 2. Gitu. Nah, reaksi sikloadisi merupakan reaksi stereospesifik serempak di mana dapat terimbal thermal dan dapat terimbal cahaya, tapi tidak keduanya. Jadi ingat, harus salah satu. UV, kalau UV panas, tapi nggak boleh ngasal. Ada rumusnya. Nah, ini aku bakal jelasin. Sikloadisi 2+2. Nah, ini mudah terjadi dengan adanya panjang gelombang sesuai, tetapi sulit bila campuran reaksi dipanaskan. Dan sulit bila dipanaskan, tapi dengan cahaya dia bisa mudah terjadi. Kenapa? Nah, ini aku bakal jelasin. Agar reaksi sikloadisi terjadi, maka HOMO molekul pertama harus bertumpang tindih dengan LUMO molekul kedua. Nah, ini intinya. Jadi HOMO itu harus tumpang tindih
sama molekul kedua. Tumpang tindih, apa istilahnya? Ada. Homo ini harus tumpang tindih sama LUMO ya. Homo molekul 1 dengan LUMO molekul 2 ini pasti. Dan untuk tumpang tindih, moncongnya harus sama. Ya kan? Kalau misalnya kita mau ngecas gitu, ngecas charger, kan kita harus punya saklar yang pas kan? Yang misalnya nih yang ini ya, yang tipe kayak gini. Nah, berarti harus yang kotak. Gitu. Nah, ini kalau misalnya dia moncong yang bulat, misalnya dia 3 gini, 1, 2, 3. Kalau di sama yang kotak gini, emang bisa? Nggak bisa kan? Jadi dia harus moncong yang pas. Harus cheese sama cheese gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya mau tumpang tindih, maka cheese harus sama cheese, kalau nggak trans harus sama trans. Itu intinya. Nah, alasannya kenapa UV, nanti aku bakal jelasin. Nah, etilena ini mempunyai 2 elektron V, sehingga memastikan 2 orbital molekul V sama V star. V2 star. Diena ya, etilena sorry. Etilena dia, atau etena, itu dia punya 2 elektron V ya. Dia punya 2 elektron V, berarti dia punya 2 tingkat energi. Nah, ini masukin dari yang terendah 1, 2. Terbentuk HOMO, terbentuk LUMO. Nah, dalam keadaan dasar, V1 ini adalah orbital bonding dan HOMO, jadi maksudnya V1 ini HOMO, sedangkan V2 star ini merupakan LUMO. Nah, jika dipanaskan, elektron tereksitasi. Ya kan? Jika dipanaskan, elektron tereksitasi. Jadi, kita lihat di sini. Oh, sorry. Jika dipanaskan, elektron tereksitasi. Nah, sorry. Kalau UV baru tadi tereksitasi. Nah, tapi kalau dipanasin, elektron tidak tereksitasi. Gitu. Nah, kalau misalnya dipanasin, kita lihat HOMO harus tumpang tindih sama LUMO. HOMO-nya mana? Ini kan? HOMO paling bawah. Lihat paling bawah itu apa? Cis. Harus tumpang tindih sama LUMO molekul 2. Berarti ini trans. Sefase nggak? Nggak sefase. Moncongnya beda. Kalau moncongnya beda ya nggak bisa. Berarti dia tidak akan berjalan. Makanya saya jelasin di sini apa? Sulit terjadi bila campuran reaksi dipanaskan. Gitu. Mau dibalik juga nggak apa. Ini kan molekul 1 nih. Anggap ini molekul 1-nya yang di sini. Berarti ini homonya cis. Molekul 2 ini LUMO-nya trans. Moncongnya berbeda. Jadi nggak bisa. Gitu. Nah, lihat. Agar silat terjadi, maka HOMO molekul 1 harus tumpang tindih sama LUMO molekul 2. Nah, ini fase-fase salah untuk overlapping. Karena terlarang simetri. Nah, alasannya terlarang simetri ya. Ini tadi cis, yang ini trans. Nggak bisa. Ini moncongnya maksudnya ya. Ini moncongnya tadi. Gitu. Nah, suatu reaksi terlarang simetri sebenarnya dapat terjadi ya pada beberapa keadaan. Tapi energi pengaktifannya tinggi dan diaktifasi EA-nya. Nah, jauh lebih tinggi dari reaksi-reaksi lain. Nah, makanya mekanisme ini lebih dahulu tempuh. Jadi cara yang kedua itu adalah dengan UV, cahaya ultraviolet. Nah, dengan adanya UV, maka sebuah elektron dipromosikan dari V1 ke V2 star. Eksitasi ya. Ingat, kalau misalnya panasin itu nggak tereksitasi, kalau pakai UV dia tereksitasi. Nah, tapi tidak semuanya. Dia itu hanya satu molekul doang yang tereksitasi. Jadi salah satunya aja yang tereksitasi. Sehingga diperoleh campuran molekul etilen tereksitasi dan keadaan dasar. Kayak gini. Nah, kalau kayak gini, dia bakal bisa ngebentuk moncongnya bakal sama fasenya. Contoh, kita anggap ini molekul 1, kita anggap ini molekul 2. Berarti HOMO molekul 1, ini adalah cis, karena di bawahan, tumpang tindih sama LUMO molekul 2. Oh, nggak bisa ya? Pada kasus ini nggak ada LUMO ya, dia nggak ada LUMO. Berarti emang mau nggak mau, molekul 1 yang ini berarti. Yang ini molekul 1, ini molekul 2. Nah, HOMO molekul 1, fasenya apa? Ini cis, ini trans. Tumpang tindih sama LUMO molekul 2. LUMO molekul 2, cis, trans. Sama dia kan? Karena apa? Karena ada eksitasi. Eksitasi ini menyebabkan perubahan dari LUMO ke HOMO baru. Harusnya kan LUMO nih kan, tapi jadi HOMO baru. Gitu. Sehingga fasenya sama. Nah, makanya bisa dipanasin. Gitu ya. Jadi reaksi akibat overlapping ini dengan LUMO dalam keadaan dasar. Nah, ini fase-fase sesuai untuk overlapping. Terizinkan simetri. Tadi terlarang simetri, sekarang terizinkan simetri.
Sehingga terbentuklah suatu siklik. Lanjut, reaksi sikloadisi 4+2. Nah, 4+2 ini sering disebut sebagai reaksi Diels-Alder ya. Jadi kalau kalian kenal reaksi Diels-Alder, jangan pusing, itu maksudnya sikloadisi 4+2, khusus 4+2. Dan ini merupakan salah satu reaksi perisiklik ya. Nah, jadi reaksi Diels-Alder memerlukan panas hubungan cahaya agar reaksi berlangsung. Maka tadi aku bilang nggak boleh ngasal ya. Yang kalau tadi 2+2 harus cahaya, kalau ini 4+2 harus panas. Nah, alasannya kenapa? Sama kayak tadi, kita bedah satu-satu. Dalam satu koma butadiena, 4 elektron V digunakan dalam pembentukan 4 orbital molekuler. V1, V2, V3 sar, V4 sar. Sedangkan etilena punya 2 elektron V, sehingga menghasilkan 2 orbital molekuler yaitu V1 dan V2 sar. Nah, ya, ini sama kayak tadi, etilenanya sama ya. Dia punya 2 doang. Ada ini V1, ini V1, ini V2. Nah, ini yang ini tadi, ini punyanya ini ya, punyanya 1,3 butadiena. Ini punyanya, ini 1,3 butadiena, ini punyanya etilena. Nah, di sini kalau dipanasin, maka elektron tak tereksitasi, yang dia tidak tereksitasi. Nah, kalau dia tidak tereksitasi, kita lihat di sini, homonya, ini bebas ya, anggap ini molekul 1 deh, ini molekul 2. Nah, homo molekul 1, yang ini, pasannya apa? Ini cis, ini trans berarti kan. Tupat ini sama LUMO molekul 2. LUMO molekul 2, ini cis, ini trans. Ini. Sama nggak? Sama, trans. Jadi dia dipanasin aja, nggak perlu pakai UV. Karena apa? Karena dia udah bisa sefase. Contoh, kita balik nih. Yang satunya ini. Ini satunya, ini molekul 2 nya. Berarti homo molekul 1, ini cis, tupat ini sama LUMO molekul 2. Cis, trans, cis. Sama-sama cis. Tuh. Jadi pasti bakal sama. Mau dia dibalik satu ini siapa, mau ke satu ini siapa, mau dia 1,3 butadiena boleh, mau dia etilena boleh. Karena hasilnya bakal sefasa. Gitu. Nah, makanya ini bagus kalau dia dipanasin. Tapi kalau dia tereksitasi, nah ini yang boleh. Kenapa? Karena kalau tereksitasi, kita anggap di sini yang ini ya, yang etilenanya tereksitasi. Nah, berarti ini mau nggak mau satu ya, karena dia nggak punya LUMO. Ini molekul 2. Nah, homo molekul 1, ini cis, ini trans, tumpang tindih sama LUMO molekul 2. Cis, trans, cis. Homonya trans, LUMO-nya cis. Sefase nggak? Nggak sefase. Moncongnya beda. Jadi nggak bisa terjadi. Gitu. Yang caranya harus moncongnya sama. Cis sama cis, trans sama trans. Kalau kayak gini berarti dia nggak bisa. Nah, berarti kalau kayak gini percuma disinari. Kalau tadi 2+2 bisa disinari. Karena kita emang butuh dia tereksitasi. Sehingga LUMO-nya membentuk homo baru. Jadi dia bisa sefasa. Tapi ternyata nggak semua harus disinari. Karena disinari justru bisa membuat dia jadi jelek gitu. Contohnya ini, Diels-Alder 4+2. Nah, contoh lain tadi kalau ini kan yang tereksitasi adalah etilena ya. Coba yang tereksitasi adalah 1,3 butadiena. Nah, kalau yang tereksitasi itu, kita lihat di sini, homonya, kita anggap ini molekul 1 ya, ini molekul 2. Homonya adalah cis, trans, cis. Homonya cis. Di sini cis, ini trans. LUMO-nya adalah trans. Sama, dia nggak bisa. Karena sama-sama beda. Kita anggap kebalikannya. Ini yang molekul 1, ini molekul 2. Berarti homonya, yang ini cis, tempat ini sama LUMO molekul 2. Cis, trans, beda kan? Sama-sama beda. Jadi tetap aja mau dibalik-balik tetap gak bisa. Karena kalau dia sendiri itu udah dari sananya dia nggak bakal bisa simetri terlarang gitu istilahnya. Karena beda maksudnya. Gitu. Nah, agar jadi reaksi syaratnya homo molekul etilena itu tepat tindih dengan LUMO molekul diena. Nah, jadi itu ya kalau misalnya reaksi sikloadisi. Next kita bakal belajar reaksi elektrosiklik. Oke, kita lanjut ke reaksi elektrosiklik.
Nah, reaksi elektrosiklik ini merupakan reaksi interkonversi serempak dari suatu poliena terkonjugasi menjadi suatu sikloalkena. Nah, jadi dia ini itu ya, kalau bedanya tadi sikloadisi kan 2 plus 2, 4 plus 2, dia tuh ada 2 molekul. Nah, ini dia serempak interkonversi, dan artinya dia itu reaksi dengan dia dirinya sendiri gitu. Nah, dia bebas ya, mau pakai kalor, mau pakai UV bebas, tapi nanti hasilnya ada yang berbeda. Nah, jadi reaksi ini dapat terimbas termal atau terimbas cahaya dan bersifat reversible, artinya bisa dibalik. Hal yang menarik dari reaksi elektrosiklik, oh ya, sebelumnya aku mau review lagi yang ini. Ini gimana caranya bisa jadi kayak gini. Ini mirip kayak tadi sikloadisi, cuma dia langsung sendiri ya. Jadi ini ada 2 elektron di sini, 2 elektron di sini. Set, set, ini set, set. Ini ngebentuk rangkap, ini ngebentuk ikatan. Jadi kayak gini. Ini juga sama kayak tadi. Set, 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 set. Ini 2 elektron, ini 2 elektron, ini 2 elektron. Satu elektron ke sini, satu elektron ke sini ngebentuk ikatan. Satu ke sini ngebentuk rangkap. Satu ke sini ngebentuk rangkap. Jadilah kayak gini. Tuh, nah itu elektrosis. Jadi bisa berimbas cahaya sama thermal. Nah, hal yang menarik dari reaksi elektrosiklik adalah stereokimianya, stereokimia produknya itu bergantung pada terimbas thermal atau terimbas cahaya. Jadi istilahnya di sini stereokimianya yang berbeda. Jadi kalau thermal nanti stereokimianya beda, kalau cahaya stereokimianya beda. Stereokimia itu yang kayak R sama S gitu ya. Nah, contoh, bila 2E,4Z heksadiena dipanaskan, maka akan diperoleh cis dimetil siklobutena. Namun bila disinari dengan cahaya atau UV, maka akan diperoleh trans dimetil siklobutena. Gitu. Nah, apa penjelasan di balik ini? Apakah semuanya pasti kayak gini? Ternyata enggak. Ini kebetulan diena, belum triena. Triena nanti beda. Nah, ada ternyata penjelasan di balik ini. Oke. Pertama kita pelajari dulu siklisasi sistem 4N. Jadi suatu poliena terkonjugasi menghasilkan satu sikloalkena, yaitu dengan tumpang tindih ujung ke ujung dari orbital P-nya dan rehibridisasi secara serempak atom-atom karbon yang terlibat dalam pembentukan ikatan nik. 1,3 butadiena merupakan sistem 4N tersederhana. Jadi yang paling sederhana ya. Dalam 1,3 butadiena, kedua cuping atau loop dari masing-masing orbital P yang akan membentuk ikatan sigma baru dalam siklisasi dapat bersifat sefase atau berlawanan fase satu terhadap yang lain. Nah, masih ingat ya yang kayak gini? Kan kalau misalnya cis dia kayak gini ya. Kalau trans dia kayak gini. Kayak sama kayak tiket energi yang tadi. Ini kan butadiena ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan cis trans, cis trans. Nah, ini maksudnya ya. Kan ini sefase, cis kan sefase nih. Cis, ini trans. Gitu. Nah, untuk membentuk ikatan sigma CC yang ada harus berotasi sedemikian rupa sehingga orbital-orbital P dapat bertumpah tindih di ujung ke ujung. Agar terjadi ikatan V harus putus. Ya, kan ini kan ikatannya V-nya putus ya, membentuk ikatan sigma di sini ya. Nah, energi untuk putusnya ikatan V dan rotasi ikatan disebabkan oleh adanya panas dari luar atau cahaya UV. Jadi itu energinya dari tadi thermal atau cahaya. Dan untuk membentuk suatu ikatan sigma, sepasang cuping yang bertumpah tindih itu harus sefase setelah rotasi. Jadi plus harus sama plus, kalau nggak minus harus sama minus. Kayak gini. Nah, ini baru dia bisa membentuk ikatan sigma baru. Sefase gitu istilahnya. Sama ya, tadi kan moncongnya ya, kita kan ngomong moncong nih di sini. Cis harus sama cis moncongnya gitu kan. Nah, kayak gini gimana? Kayak gini. Ini kan harus sama-sama trans ya, harus sama-sama trans. Baru bisa dia membentuk ikatan. Nah, ini juga sama. Harus sama-sama sefase gitu maksudnya. Moncong sama moncong harus sama. Nah, terdapat dua cara yang berlainan agar ikatan-ikatan sigma CC ini dapat berotasi untuk mendapatkan posisi yang tepat dalam tumpang tindih orbital P-nya. Nah, kedua ikatan sigma CC dapat berotasi dalam area yang sama. Ini
keduanya searah jarum jam. Jadi dia ke sini semua. Dia sama-sama muter ke kanan ya gitu ya. Atau keduanya berlawan arah jarum jam gitu. Nah, tipe rotasi ini disebut sebagai konrotasi. Nah, konrotasi itu adalah tipe yang dia itu berlawanan jarum jam. Jadi dia ke arah sini. Yang dia searah jarum jam. Dua-duanya searah jarum jam. Putarannya sama. Masuk akal ya? Kalau ini berputar ke kanan, bayangin aja ini dia diputar ke kanan, maka ini ke sini ya. Ini ke sini. Berarti di sini yang negatif, sini yang positif. Ini juga sama. Berarti ini yang positif, sini yang negatif. Nah, negatif ketemu sama negatif. Gitu kan? Nah, kedua rotasi ini disebut sebagai gerakan konrotasi. Karena dia searah jarum jam. Nah, kedua ikatan sigma CC dapat berotasi dengan arah yang berlawanan. Satu searah jarum jam dan yang lain berlawanan arah jarum jam. Nah, tipe rotasi ini disebut sebagai gerakan disrotasi. Nah, gerakan disrotasi ini lihat nih. Ini kan dia harus ke kiri ya, ini ke kanan ya. Nah, kalau ini ke kiri, di sini dia minus berarti kan di sini dia plus. Kalau ini kanan, berarti di sini dia minus. Di sini dia plus. Nah, pada akhirnya juga sama-sama sefasa dia ya, sama moncong ketemu moncong gitu kan. Nah, lihat, perhatikan dalam kedua gerakan di atas. Fasa-fasa orbital P dalam kedua dia tersebut berlainan. Di sini fasenya sefase, ya kan? Sefase ya. Negatif sama negatif, positif sama positif. Di sini enggak. Artinya apa? Di sini cis, sini trans. Kelihatan ya? Nah, jika orbital-orbital P ini tidak sefase atau trans, maka gerakan konrotasi yang akan membuat mereka sefase. Tapi kalau misalnya jika orbital-orbital itu sefase, cis, maka harus gerakan disrotasi. Jadi ingat aja, intinya adalah ingat cis itu disrotasi atau berlawan arah jarum jam. Kalau trans itu konrotasi. Konrotasi. Atau dia searah jarum jam. Udah, ini dua, maka konsep tentang elektrosiklik itu mudah dipahami. Jadi elektrosiklik itu nggak sesimpel yang kita kira ya, karena thermal sama cahaya itu bakal ngebedain stereokimianya gitu. Nah, dalam menentukan sistem DNA mana yang ada tepat menjalani reaksi, harusnya diperiksa fase-fase orbital P dalam keadaan dasar dan keadaan tereksitasi dari DNA itu. Jika 1,3 volta DNA dipanaskan, reaksi terjadi pada keadaan dasar. Nah, elektron-elektron yang akan digunakan membentuk sigma berada dalam orbital HOMO. Nah, kita di sini lihatnya HOMO ya, kita nggak perhatiin LUMO lagi. Di sini karena dia elektrosiklik, dia tuh interkonversi pada dirinya sendiri, maka di sini kita lihat dari HOMO-nya. Kalau misalnya kita panaskan, dia kan nggak tereksitasi ya. Berarti kan dia punya 4 elektron V, 1, 2, 3, 4. Di sini cis, sini trans. Lihat, dia trans. Berarti dia apa? Kalau cis tadi disrotasi, kalau trans berarti dia konrotasi. Konrotasi berarti gimana? Berarti searah jarum jam. Keduanya searah jarum jam. Nah, orbital-orbital V HOMO dari 1,3 butadiena berada dalam keadaan fase berlawanan. Nah, ini tadi trans ketika dia dipanasin ya. Agar terbentuk ikatan sigma, maka rotasinya harus mengambil konrotasi. Masuk akal ya, tadi kan dibilang trans itu konrotasi tadi. Kita udah sama-sama putusin kalau cis itu disrotasi, kalau trans itu konrotasi. Nah, kalau dia konrotasi, dia terizinkan simetri karena sefasa cis sama cis. Tapi kalau disrotasi, dia nggak terlarang simetri. Karena masuk akal, kalau misalnya ini diputar ke arah sebaliknya, nanti ini sininya minus, sininya plus. Sedangkan di sini plus, sini minus. Kebalik, plus minus gitu. Jadi emang salah ya kayak gini ya. Yang benar tuh tetap harus searah jarum jam. Karena dia awal udah trans. Nah, dalam siklisasi terimbas cahaya, fase-fase P, orbital P dari HOMO itu dia tereksitasi kan dari V2 ke V3. Masih ingat? Tuh 2, 3, 4, 1, 2. Nah, ini tereksitasi. Cis, trans, cis. Maka HOMO di sini. Kita pakai cis. Kalau cis berarti gimana? Cis berarti disertasi. Nah, bener ya? Dia ke arah sini, jadi ini plus, ini kan ke sini berarti.
ini ke sini minus, ini juga ke sini plus, ini minus. Dia berlawanan arah jarum jam sehingga dia terizinkan simetri. Gitu. Nah, terus hubungannya sama stereokimia apa? Nah, hubungan sama stereokimia di sini. Stereokimia reaksi elektrosiklik sistem 4N. Nah, dalam menjelaskan mengapa 2E4Z hexadiena itu akan menghasilkan cis dimetil siklobutena pada siklisasi termal dan transdimetil siklobutena pada fotosiklisasi, ini maksudnya UV ya. Nah, pada siklisasi termal, gerakan kontrotasi diperlukan untuk membentukkan ikatan sigma, ya kan? Karena kan tadi thermal itu berarti dia homonya di trans ya, homonya di trans. Kalau trans itu berarti dia konotasi. Nah, kedua gugus metil berotasi ke arah yang sama, akibatnya dimetil akibatnya cis dimetil siklobutena dihasilkan. Nah, bayangin aja kalau misalnya kita putar ke arah yang sama, berarti ini ke sini. Maksudnya CH3-nya ke sini, H-nya ke sini. Dalam artian di sini CH3-nya ke bawah, H-nya ke atas. CH3-nya ke bawah, H-nya ke atas. Karena gerakannya sama-sama ke kanan, gitu kan. Jadi CH3-nya ke bawah, H-nya ke atas. Ini kita bayangin dalam 3 dimensi ya. Nah, akibatnya karena gerakannya searah jarum jam, keduanya searah jarum jam secara sama gitu maksudnya arahnya, nanti dia akan terbentuk kayak gini, cis dia. Nah, sebaliknya dalam fotosiklisasi atau pakai UV ini maksudnya ya, gerakan disrotasi yang diperlukan yaitu satu gugus metil berotasi ke atas dan yang lainnya ke bawah gitu. Nah, sehingga menghasilkan produk trans. Masuk akal karena satunya ke bawah, ke arah sini kan belok ke kanan ya, berarti ini CH3 ke kanan, ini H di bawah ke atas, satunya ke sini, berarti CH3-nya ke atas, H-nya ke bawah gitu. Nanti dia akan terbentuk trans. Nah, gitu ya. Ini kalau 2 dan 2. Nah, gimana kalau 4N plus 2 gitu. Jadi enggak ini ya, beda ya kalau misalnya di sini ini kan kita baru 2N ya. Nah, kalau 4N plus 2 gimana? Nah, jika terimbas thermal, kalau misalnya terimbas thermal, V3 itu adalah homo. Kita lihat ya. 1, 2, 3, 6 kita ya. Kan ini 4N plus 2 dan 6 elektron berarti ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau thermal. Nah, V3-nya adalah cis trans cis. Nah, berarti homonya ada di cis gitu. Dimana orbital-orbital P akan membentuk ikatan sigma yang sefase. Kalau sefase ingat tadi apa? Sefase dia harus disertasi. Artinya dia berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini nggak kelihatan. Kenapa di sini nggak kelihatan? Karena apa? Karena ini adalah HH. Kan kalau misalnya kita mau ngebentuk suatu ini harus ada metilnya gitu. Istilahnya harus ada yang beda. Sebenarnya kalau kita di sini ini ada ini ya, ada perbedaannya. Ini H-nya di sini, H di sini, H di sini, H di sini. Atau kalau misalnya kita punya metil gitu istilahnya, maka metilnya itu pasti dia sefasa. Metilnya pasti sefasa. Dalam artian CH3-nya pasti yang tebal. Kalau udah tebal situ, nah harus kayak gini. Sorry. Disrotasi kan berlawanan jarum jam ya. Berlawanan jarum jam tadi gimana? Kalau berlawanan jarum jam? Kalau berlawanan jarum jam, dia itu beda ya. Trans ya hasilnya. Maksudnya satunya ke kanan, satunya ke kiri. Berarti putarannya beda. Berarti CH3-nya satu misalnya tebal. Nah, satu lagi CH3-nya yang putus-putus. Kayak gini. Harusnya kayak gini kalau ada metilnya. Nah, ini kan di sini nggak ada metilnya ya. Di sini kan dia cuma struktur sederhana gitu maksudnya. Nah, jika terimbas cahaya, maka eksitasi ini dia bakal elektronnya bakal pindah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cis trans. Dia trans. Kalau trans berarti apa? Kalau trans berarti konrotasi. Gitu ya. Kalau konrotasi apa? Searah jarum jam. Keduanya bergerak ke arah yang sama. Kalau keduanya bergerak ke arah yang sama, misal hasilnya metil, maka dia akan ini sama dia.
sama-sama tebal gitu CH3 nya. Misal ada metil gitu ya, atau ada airline, ada alkyline. Nah, kita bisa lihat di sini uh, intinya tetap sama. Kalau cis disrotasi, kalau trans itu konrotasi. Intinya tetap ini. Nah, tapi nanti jangan langsung di itu ya, dicoba dulu ya. Karena kenapa? 4N dengan thermal itu beda dengan 4N plus 2 thermal. Gerakannya beda. Satu dengan konotasi, satu dengan disrotasi. Kenapa bisa gitu? Karena kalau misalnya yang 4N yang thermal, homonya di trans. Ini kan thermal ya, nggak ada resitasi ya. Homo di trans nih homonya. Kalau 4N. Kalau 4N plus 2, homonya nggak di trans. Ini thermal ya, homo di cis gitu. Jadi gerakannya beda. Nah, makanya kita nggak bisa, saranku jangan dihafal. Ini nih jangan dihafal. Yang ini jangan dihafal. Karena kalau dihafal semakin cepat lupa. Hafal aja nih. Ini tulisanku kurang bagus ya. Ini aku buat dihafal. Cis itu berarti disrotasi. Kalau trans berarti konrotasi. Itu aja. Udah ini hafal, udah selesai. Intinya tahu itu. Jadi jangan dihafal 4N thermal berarti dia konotasi, 4N plus 2 thermal dia disrotasi. Nah, ini sulit. Kalian lebih bagus bayangin. Kalau bayangin tuh kalian punya imajinasi yang bagus lah istilahnya gitu. Dibandingkan kalian hafal salah satu. Itu ya. Oke, kita review. Nah, kita review dari awal. Jadi fokusku di sini lebih ke dua reaksi ini ya, karena ini yang paling sering keluar yaitu reaksi sikloadisi sama elektrosiklik. Nah, ini kalau penataan ulang kalian bisa coba pelajari sendiri. Ada berbagai macam penataan ulang, contohnya kayak penataan ulang Kaizen. Cuma yang sering keluar tuh ya ini, sikloadisi sama elektrosiklik. Nah, jadi kalau reaksi perisiklik itu merupakan reaksi di mana kita pakai karakterisasi simetris, kita pakai kesimetrisannya dari orbital-orbital molekuler untuk mengatur jalan reaksi. Terus ini ada dia tuh bukan suatu itu ya, bukan dua tahap ya, tidak melalui intermediate. Dia satu tahap dan dia tuh cuma melalui keadaan transisi siklik. Keadaan transisi siklik itu kayak gini. Gitu. Nah, ini ada energi panas sama energi cahaya untuk UV untuk aktifannya, dan keduanya itu berbeda ya, pasti berbeda, nggak ada yang sama. Contoh tadi kalau misalnya di reaksi sikloadisi ini harus salah satu ya, mau UV, kalau nggak UV panas gitu. Kalau bisa keduanya kayak elektrosiklik. Elektrosiklik boleh UV, boleh panas. Tapi kalau sikloadisi dia spesifik dia. Kalau misalnya UV dia berarti untuk misalnya ini kan 2 plus 2 ya. Kalau ini 2 plus 2. Kalau panas berarti dia 4 plus 2 dan seterusnya. Kalian bisa coba-coba sendiri. Tapi kalau elektrosiklik dia boleh panas, boleh UV. Asalkan apa? Asalkan kita tahu nih stereokimianya. Dia tuh spesifik untuk gerakannya konfrontasi atau disrotasi. Nah, ingat lagi kalau misalnya orbital molekul poliina terkonjugasi itu ada dua sistem, ada 4N sama 4N plus 2. Kalau 4N, ingat N itu bilangan bulat. Contohnya yang paling sederhana 1,3 butadiena. Kalau misalnya 4N plus 2 itu contohnya 1,3,5 heksatriena. Dan ingat kalau misalnya dia punya 4 elektron V, 4 elektron V berarti dia punya 4 orbital P. 4 orbital P dia berarti dia punya 4 tingkat energi. 4 tingkat energi ini dari yang fasenya sama sampai yang nggak fasenya sama. Semakin banyak bidang simpulnya, makanya semakin tinggi energinya. Tapi semakin banyak fasenya yang sama, semakin banyak fasenya sesama, nah maka dia akan semakin rendah energinya atau semakin stabil. Nah, kita ngisi elektronnya itu dari yang stabil, dari yang paling bawah gitu. Kita ngisi elektronnya dari energi yang paling stabil sampai ke yang paling tidak stabil. Nah,
setiap satu orbital itu dipasang 2 elektron, gitu ya. Lalu ini contohnya di sini, ingat kalau misalnya HOMO itu adalah yang paling tinggi terhuni. Cari yang terhuni apa? V1 sama V2. Yang paling tinggi yang mana? Yang ini, berarti dia HOMO. Kalau LUMO, berarti yang tidak terhuni mana? Tidak terhuni ada V4 sama V3. Yang paling rendah, V3, berarti dia LUMO. Gitu. Nah, lalu ada panas, ada foton. Kalau panas, dia tidak tereksitasi. Elektronnya tidak naik ke atas. Tapi kalau misalnya kalau misalnya foton, UV, energinya naik ke atas. Gitu. Jadi elektronnya dia tereksitasi. Lalu dalam 1,3,5 heksatriana itu mengandung 6 elektron V. Nah, 6 elektron V ini berarti dia punya 6 orbital. 6 tingkat energi. Tingkat energi. Tuh. Dan ingat tetap ada namanya, ini ya, namanya cis trans ya. Jadi di sini cis trans. Di sini juga cis trans. Yang ngebedain cis sama trans itu apa? Montongnya. Ya, kita fokusnya di sini. Karena di sinilah ketika dia berikatan. Ketika dia berikatan dengan diena lainnya, misalnya ini berikatan sama diena, yang dipakai berikatan tuh yang ini. Gitu. Jadi kita fokus ke dua yang ujung di sini. Kalau dia cis berarti dia sepasa, kalau trans berarti dia nggak sepasa. Gitu. Nah, sikloadisi ada 2+2 sama 4+2. Kalau misalnya 2+2 itu dia mudah terjadi dengan cahaya. Kenapa dengan cahaya? Karena ketika dengan cahaya, dia ada yang tereksitasi. Ingat syaratnya apa? Syaratnya itu harus dia sepasa. HOMO molekul 1 itu dia berikatan sama LUMO molekul 2. Dan keduanya harus sepasa. Dalam artian cis dengan cis, trans dengan trans. Gitu ya. Cis dengan cis, trans dengan trans. Nah, kita di sini kalau misalnya kita lihat yang ini contoh pertama, jika dipanaskan elektron tak tereksitasi. Kalau tak tereksitasi, berarti keduanya nggak ada yang naik elektronnya. Nah, kita lihat di sini, HOMO molekul 1 fasenya apa? Ini HOMO ya. Bisa ini, karena hasilnya bakal sama aja. Ini cis kan? Di sini trans. LUMO kan? HOMO sama LUMO. Cis sama trans, fasenya sama nggak? Nggak. Maka dia akan membentuk simetri terlarang. Atau dia tidak ada reaksi. Nah, kalau misalnya dia dieksitasikan, maka HOMO-nya yang ini adalah trans ya. Ini cis, ini trans. Nah, HOMO dengan LUMO. LUMO-nya ini trans juga. Jadi dia sefasa. Maka dia akan membentuk simetri terizinkan. Gitu. Atau produk ini bakal jadi. Gitu. Nah, kalau 4+2, nah ini kasusnya beda lagi. Kalau 4+2, dia itu perlunya panas, bukan cahaya. Kenapa? Kita lihat aja sendiri. Di sini, kalau dia dengan panas, kita lihat misalkan yang di sini ini HOMO-nya tuh yang molekul 1 ya, yang kiri itu molekul 1. Ini molekul 2. Nah, HOMO-nya mana? Yang ini kan? Nah, kalau yang ini berarti dia trans. Dengan LUMO molekul 2. LUMO molekul 2 ini. Ini apa? Cis trans juga. Nah, jadi sama dia. Mau dia balik juga sama. Nanti bakal hasilnya tetap dia bakal sefasa. Gitu. Nah, jika disinari justru kebalikan. Kalau disinari, kita ini molekul 1, ini molekul 2. Nah, kalau disinari dia tereksitasi nih, etilenanya. Etilenanya jadi trans. HOMO-nya. Nah, dia bereaksi dengan LUMO kan? LUMO-nya mana ini? Cis, trans, cis. Beda fasenya. Maka dia nggak bisa bereaksi. Kalau di sini. Begitu juga kalau misalnya yang tereksitasi yang ini. Kalau yang tereksitasi adalah yang diena. Nah, kita lihat di sini. HOMO-nya kita anggap yang ini. Misalnya. Nah, kita bereaksi sama LUMO-nya. HOMO-nya sini cis ya. Karena yang pertama nih. LUMO-nya mana? 1, 2, 3, 4 nih. LUMO-nya. Dia trans. Maka dia nggak bakal saling
reaksi gitu. Sehingga tidak terjadi. Nah, lanjut ke reaksi elektrosiklik. Nah, reaksi elektrosiklik ini balik lagi ini merupakan reaksi interkonversi. Jadi dia dengan dirinya sendiri. Beda kalau psikoadisi itu tadi harus ada dua molekul. Nah, interkonversi ini bisa pakai kalor, bisa pakai UV. Ingatnya yang penting itu adalah dia stereospesifik. Jadi stereokimia produknya itu bergantung pada terimbas termal cahaya gitu. Kalau misalnya dia dipanaskan, tadi dia bisa terbentuk cis. Kalau misalnya disinar dengan cahaya, dia terbentuk trans. Nah ini itu ya, ini karena dia diena ya. Kalau trina bisa jadi beda lagi gitu. Nah alasannya kenapa? Karena ada gerakan konotasi sama disrotasi. Ingat aja, kita itu pengen kedua fasa ini saling berdekatan gitu. Plus sama plus, minus sama minus. Nah, kalau misalnya dia sefasa atau cis, dia bakal gerakannya disrotasi. Kalau misalnya trans, dia bakal kontrotasi. Gitu aja yang penting. Ingat, yang bergantung cis sama trans itu adalah homonya, bukan lumonya. Kita cek homonya apa pada molekul itu. Nah, homonya itu cis atau trans. Kalau cis ya udah disrotasi. Disrotasi berarti apa? Dia berlawanan arah jarum jam. Kalau konotasi, dia searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, maka pergeserannya sama. Di sini kita bisa lihat kalau konotasi ini kan dia sefasa ya, karena dia di sini terimbas termal. Nah, pada siklisasi termal ini diena, dia trans. Kalau trans ini kan cis ya, ini trans. Nah, homonya ditrans kan. Trans berarti apa? Konotasi. Konotasi berarti arahnya searah. Keduanya sama-sama berarah ke yang sama, searah jarum jam. Nah, makanya nanti dia bakal terbentuk fasa yang cis gitu. Kalau fotosiklisasi, dia itu pakai UV. UV itu disertasi gitu. Kalau disertasi berarti satunya ke kanan, satunya ke kiri. Sehingga nanti dia terbentuk trans gitu. Tapi bukan artinya kalau misalnya thermal itu pasti cis. Kalau misalnya kalau misalnya UV itu pasti trans. Nah, nggak kayak gitu. Karena ini masih 4N. Diena. Kalau triena beda lagi. Kalau triena, kita lihat homonya beda. Kalau tadi di diena, nah homonya itu ditrans kan? Di sini kita bisa homonya ditrans. Ini kalau thermal ya. Di sini kalau thermal, homonya cis. Nah kalau cis berarti disrotasi, berarti trans hasilnya. Gitu. Jadi kalau misalnya di sini yang pakai cahaya, kita lihat dia ngebentuk trans. Nah makanya dia pakai konotasi, artinya dia cis. Nah jadi gitu untuk pembelajaran kali ini. Nah intinya kalian jangan hafal ini ya, jangan hafal ini. Hafal aja kalau misalnya cis itu disrotasi, kalau trans itu konotasi. Nah kalau kayak gitu, kalian udah bisa belajar elektrosiklik. Nah mungkin sekian dulu untuk materi reaksi perisiklik ya, yang udah aku jelasin. Nah ini kalau kalian ada kebingungan, kalian bisa tanya-tanya di aku bakal kasih kontak WA aku di sini. Kalian bisa chat aku di nomor ini 0821 4792 435. Kalau kalian juga ada misalnya materi apa yang kalian tanya, boleh juga tanya-tanya aku di situ ya. Oke, jadi sekian dulu untuk materi reaksi perisiklik. Aku harap kalian bisa paham materi yang aku ajarin. Thank you.